selamat sore. Selamat malam semuanya. Sebelum memulai training hari ini, saya akan memperkenalkan 5 trainer yang akan menyampaikan materi mengenai inovasi. Halo, perkenalkan nama saya Maria Luisa, saya lahir di Bandung 22 Mei 1999. Sekarang saya sedang mengecam pendidikan di Fakultas Psikologi semester 6 Universitas Kristen Maranatha. Nah, di sini saya sebagai pembicara pertama dan pada bagian bawah juga terdapat pengalaman saya, yaitu saya pernah menjadi trainer untuk tema Gaining Leadership of the Group. Perkenalkan, nama saya Glenn Wilson Theophilus Rajakukuk. Saya lahir di Winfield, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari tahun 2000. Saya sekarang berada di semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Perkenalkan, nama saya Parastri Yuliantini, lahir di Rasau Jaya, 1 Juli 1999. Saat ini saya masih berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha semester 6. Pengalaman yang saya miliki adalah sebagai MC pada acara High School Esport League dan menjadi trainer pada Creating Opening Exercise. Perkenalkan, nama saya Suhaya Hafiza. Saya lahir di Jakarta tanggal 28 Februari tahun 2000. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi semester 6 Universitas Kristen Maranatha. Sebelumnya saya pernah menjadi trainer providing for back on the job application. Perkenalkan, nama saya Tesha Lutfia Rahma. Saya lahir di kota Sukabumi 14 November 1998. Saat ini, saya masih berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha semester 6. Pengalaman saya dalam training adalah menjadi trainer dalam preparing brainly presentation. Sebelum materi training disampaikan, ada beberapa perjanjian yang harus kita perhatikan dan kita taati bersama, agar materi dapat disampaikan dan diterima dengan baik. Yang pertama, Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk menggunakan telepon genggamnya saat proses training. Yang kedua, Bapak dan Ibu tidak diperkenankan membuka sosial media atau tab lain selama training berlangsung. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu diperkenankan dan diharapkan mencatat poin-poin penting di dalam training ini. Be inovatif For the better future. Sekali lagi yuk. Be inovatif for the better future. Nah, sebelum memulai materinya, kita akan melakukan ice breaking dulu. Jadi, ibu dan bapak bisa tetap semangat mengikuti training hingga selesai. Yuk, kita ikuti instruksinya. Ice breaking kali ini berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Maka dari itu, bapak dan ibu diwajibkan untuk berkenalan dengan rekan di sekitarnya dengan mengingat nama lengkap. Orang pertama dalam permainan ini wajib menyebutkan nama lengkap mereka sendiri. Kemudian, orang selanjutnya menyebutkan nama lengkap rekan yang sebelumnya dan ditambah dengan nama lengkap mereka sendiri. Nah, begitu seterusnya. Oke, jadi pada kesempatan ini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai kreativitas dan inovasi. Apa sih kreativitas dan inovasi itu? Nah, kreativitas adalah suatu kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan juga dapat dimengerti. Hasil dari kreativitas dapat dikatakan baru itu karena belum pernah ada sebelumnya. Dikatakan berguna karena dapat mempermudah, memperlancar, membantu memecahkan masalah, mendorong, dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak. Sedangkan dikatakan dapat dimengerti karena nantinya
akan menghasilkan sesuatu yang hasilnya tuh intinya sama dan juga dapat dibuat di masa yang akan mendatang. Nah, secara umum kreativitas itu sebenarnya dikatakan merupakan kemampuan yang dapat menghasilkan gagasan atau ide baru. Tapi sebenarnya kreativitas itu merupakan cara berpikir, di mana apabila kita mampu berpikir secara kreatif, maka nantinya juga kita akan mendapatkan ide-ide yang baru dan berbeda dari yang lain. Kalau begitu, apa sih inovasi itu? Inovasi adalah sebuah gagasan, ide, rencana atau objek yang disadari dan diterima sebagai sesuatu hal yang baru yang diciptakan oleh seseorang. Nah, sebenarnya inovasi ini tuh tidak hanya muncul dari seseorang, tetapi dapat juga muncul dari sekelompok orang, yang nantinya itu akan diimplementasikan atau diadopsi oleh orang yang lain atau kelompok yang lain. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah cara berpikir yang dapat menghasilkan suatu ide atau gagasan yang baru, sedangkan inovasi adalah penciptaan sesuatu yang baru yang nantinya dapat digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan. Kalau begitu, apa sih hubungan antara kreativitas dan inovasi? Menurut West, tahun 2004, kreativitas adalah pengembangan dari ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah proses penerapan dari ide-ide tersebut. Oleh sebab itu, kreativitas dan inovasi ini memiliki keterkaitan. Kreativitas adalah cara berpikirnya, sedangkan inovasi adalah hasil dari cara berpikir tersebut. Bagaimana? Bapak Ibu sudah lebih mengerti kan apa hubungan antara kreativitas dan inovasi? Nah, sekarang materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Suhaya. Ya, kalau tadi rekan saya sudah menjelaskan apa itu kreativitas dan bagaimana hubungannya dengan inovasi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai inovasi dalam bekerja. Jadi, innovative work behavior atau perilaku inovatif dalam bekerja adalah perilaku menciptakan, menggunakan, dan mengenalkan ide-ide baru dalam peran kerja, kelompok, atau organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat. Innovative work behavior ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah the creation, yang kedua adalah promotion, dan yang ketiga adalah implementasi dari ide-ide baru. Jadi, pertama seseorang harus membuat ide-ide baru ketika menghadapi masalah. Setelah idenya terbentuk, ia harus menjelaskan ide tersebut dalam organisasinya untuk mendapatkan dukungan agar idenya dapat realisasi menjadi produk, layanan, metode, atau pendekatan. Setelah itu, ia mengimplementasikan idenya dalam pekerjaan. Namun, setiap individu atau karyawan dapat mencapai tahap yang berbeda-beda, meskipun dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga dengan perilaku dan aktivitas yang ditunjukkan individu dalam setiap tahapannya dapat berbeda-beda. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik individu yang inovatif. Jadi, karakteristik individu yang inovatif itu ada 4. Yang pertama adalah opportunity exploration, idea generation, championing, dan application. Proses inovasi yang dialami seseorang ditentukan oleh kesempatan yang dimilikinya. Kesempatan yang dimilikinya itu dapat memicunya untuk mencari cara untuk meningkatkan pelayanan, proses pengiriman, atau berusaha menemukan suatu alternatif baru mengenai proses kerja, produk, atau layanan. Yang kedua adalah idea generation, yaitu pengelolaan kembali informasi dan konsep yang telah ada untuk meningkatkan performa. Individu dengan tingkat idea generation yang tinggi dapat melihat solusi dari suatu masalah dengan cara berpikir yang berbeda. Selanjutnya ada championing, yaitu melibatkan tindakan mencari dukungan dan membangun koalisi, seperti mengajak dan memengaruhi karyawan atau manajemennya dan bernegosiasi mengenai solusi yang telah dimilikinya. Yang terakhir adalah application. Jadi, individu yang inovatif tidak hanya memikirkan tentang ide-ide kreatif untuk suatu hal, namun ia juga dapat mengevaluasi dan mengaplikasikan ide tersebut dalam tindakan yang nyata. Jadi, pada intinya, karakteristik individu yang inovatif adalah pertama, ia mampu mengenali ide dan peluang dari permasalahan yang muncul, lalu yang kedua, ia mampu mencari dukungan atas ide yang dimilikinya tersebut, dan yang terakhir, ia mampu menerapkannya dalam tindakan nyata, misalnya membuat suatu produk.
Ya, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai perilaku inovatif dalam kerja atau innovative work behavior, sekarang akan dijelaskan mengenai manfaat inovasi itu sendiri bagi organisasi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Glenn. Oke semua, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita akan membahas mengenai manfaat inovasi bagi organisasi. Jadi, saat ini yang paling penting bagi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi adalah bagaimana mereka bisa lebih unggul daripada kompetitornya. Nah, untuk bisa unggul ini, mereka perlu berinovasi. Dari inovasi ini, mereka bisa membuat suatu produk yang memiliki satu ciri khas tertentu yang bisa membuat mereka lebih menarik, lebih eye-catching, lebih menjual, dan bisa lebih menarik perhatian para pelanggan. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui suatu bentuk inovasi. Produk pertama yang saya akan tunjukkan di sini, Anda mungkin mengenalnya dengan nama Off-White. Nah, Off-White ini dulu itu mulai sebagai suatu produk-produk kecilan yang mungkin orang anggap sebagai streetwear biasa. Namun, pemiliknya dan pendirinya, Virgil Abloh, memutuskan untuk bahwa produknya itu bisa memiliki suatu ketertarikan atau ciri khas yang dia dapat kembangkan. Maka dia menggunakan apa yang namanya zip tag. Zip tag ini yang banyak menangkap perhatian para konsumen. Mereka belum pernah melihat desain ini sebelumnya, menganggap bahwa ini merupakan suatu fitur yang sangat menarik dan juga bisa membedakan produk dari Off-White dengan produk dari merek lain. Selain zip tag, mereka juga menggunakan apa yang namanya corak stripe dan cross. Apabila saudara melihat produk-produk dengan corak seperti ini, Anda pasti langsung bisa mengenalinya bahwa itu adalah produk Off-White. Oke, selanjutnya ada satu merek yang mungkin saudara kenal dari zaman dahulu kala, yang mungkin umurnya sudah 100 tahun sekarang, sebagai merek tanda kemewahan dan kekayaan. Namanya Gucci. Gucci on my face, Gucci on my face, bro. Gucci on my face, Gucci on my face, on my face. Gucci on my face, Gucci on my face, bro. Gucci on my face, Gucci on my face. Nah, Gucci ini zaman dulu merupakan suatu brand yang identitasnya lebih dikaitkan kepada jet set, para aktor, orang-orang kaya zaman dahulu yang ingin menampilkan bahwa mereka itu memiliki style yang terbaik dari brand yang terbaik dan termahal. Namun di tahun 2000-an, brand itu tidak memiliki ketertarikan yang sama seperti zaman dahulu. Nah, di tahun 2018, direktur terbaru dari Gucci memutuskan bahwa Gucci memerlukan suatu identitas yang baru, yang lebih menarik dan bisa mengasosiasikan diri kepada para pelanggan yang dihitung sebagai millennials. Nah, desain language ini sudah terpapar di sini. Ini yang disebut sebagai inovasi. Mereka berhasil membuat sesuatu yang kelihatan biasa saja, namun itu menjadi menarik dan menjadi ciri khas baru dari brand tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 manfaat dari penerapan inovasi dalam sebuah perusahaan. Manfaat pertama adalah meningkatkan penjualan dan hubungan dengan pelanggan. Di sini produk dan layanan yang kurang baik dapat menyebabkan perusahaan menjadi kehilangan pelanggan, karena pelanggannya akan lebih tertarik untuk membeli pada perusahaan yang dapat menampilkan produk mereka dengan lebih inovatif. Jika perusahaan dapat menginvestasikan waktu dan uangnya dengan tepat, maka mereka akan menarik kembali pelanggan tersebut supaya mereka bisa menjadi lebih unggul daripada kompetisi-kompetisi mereka. Pengembangan produk lewat inovasi adalah salah satu jalur cepat menuju outcome yang lebih menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Seperti yang tadi dikatakan, jika investasi dan pengembangan produk dan layanan itu berhasil, maka akan ada peningkatan di kedua aspek tersebut. Manfaat kedua adalah mengurangi waste dan biaya atau cost. Jadi dalam dunia bisnis, semua perusahaan pasti menginginkan keadaan di mana mereka dapat mendapatkan perolehan sebesar mungkin dengan pengeluaran seminim mungkin. Namun, tidak semua tindakan atau keputusan perusahaan dapat membawa mereka pada posisi itu.
melalui riset lanjutan dan pengembangan produk baru yang cost cutting atau mengurangi pengeluaran, maka sebuah perusahaan akan mampu meningkatkan keuntungan atau profit mereka dengan sebesar mungkin. Ini hanya bisa didapatkan apabila perusahaan tersebut dapat mengeluarkan suatu produk yang jauh lebih hemat dalam masalah pengeluaran dan juga bisa menangkap perhatian konsumen sehingga mereka menjadi lebih unggul daripada persaingannya. Peran inovasi di sini juga berguna untuk membuat suatu perusahaan belajar dari suatu kesalahan atau pengalaman yang dialami oleh perusahaan lain, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa mengembangkan diri mereka melalui pelajaran tersebut. Dan manfaat yang ketiga adalah meningkatkan posisi pasar. Inovasi dapat membantu perusahaan untuk menghadapi perubahan pasar yang cepat dengan membantu menemukan peluang. Peluang yang dimaksud adalah bagaimana mereka dapat menggunakan inovasi tersebut supaya mereka bisa memposisikan diri lebih baik daripada para pesaingnya. Selain itu, inovasi dapat membuat perusahaan memiliki satu ciri khas tertentu atau pembeda dalam persaingan yang ketat. Posisi sebuah perusahaan dalam pasar sangat berpengaruh dan fluktuatif. Dengan adanya fluktuasi dari pengaruh mereka di pasar, sebuah perusahaan selalu harus memonitor dan meningkatkan posisi mereka apabila mereka merasa bahwa mereka sudah tidak lebih unggul daripada oposisinya. Bapak dan Ibu tadi sudah mendapatkan materi dari rekan-rekan saya. Nah, sekarang agar Bapak dan Ibu bisa tetap semangat mengikuti training kali ini hingga selesai, kita akan melakukan energizer terlebih dahulu. Nah, yuk kita lihat videonya. Sebelumnya, kita telah mengetahui definisi inovasi dan creativity, serta mengetahui kaitan antara keduanya. Kemudian kita telah menjelaskan apa dan bagaimana perilaku inovasi dalam bekerja yang kita maksud. Lalu kita telah mengetahui manfaat inovasi bagi organisasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara meningkatkan inovasi dalam perusahaan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan inovasi di dalamnya. Kita dapat mengingat 5M1R, yaitu meningkatkan, mengembangkan, menggunakan, menjalin relasi, mendedikasikan, dan R adalah reward. Meningkatkan apa yang kita maksud? Yang saya maksud adalah idea generation.
di mana kita menginvestasikan berbagai ide yang ada di dalam organisasi dan mengkolaborasikannya untuk menjadikannya suatu produk yang akan direalisasikan. Yang kedua adalah mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai kebutuhan pelanggan saat ini. Hal ini dapat kita lakukan dengan melakukan survei. Nah, mungkin saja pada seiring berjalannya waktu, kebutuhan pelanggan itu semakin berubah-ubah dan bervariasi, sehingga kita harus melakukan pengembangan pengetahuan dan mendalami apa yang sedang pelanggan butuhkan saat ini. Yang ketiga adalah yaitu menggunakan berbagai macam ide dari luar secara efektif. Hal ini kita lakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan idea generation seperti yang pertama telah saya sampaikan adalah yaitu menjalin mitra dengan berbagai supplier untuk mendapatkan ide-ide yang baru. Kita tidak boleh menutup diri atau merasa bahwa ide yang kita miliki itu sudah mumpuni untuk memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Tapi kita memerlukan ide-ide dari supplier-supplier yang mungkin saja mereka memiliki banyak pengetahuan tentang hal tersebut. Yang kelima adalah mendedikasikan sumber daya tambahan untuk inovasi. Hal ini dilakukan untuk membantu mendorong inovasi dan membantu dalam merealisasikan inovasi yang telah dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah reward atau pemberian insentif ataupun penghargaan dalam bentuk apapun mengenai inovasi yang telah dibuat agar inovasi tersebut dapat dilakukan kembali. Reward ini kita berikan sebagai bentuk rasa terima kasih atau penghargaan atas kerja keras dan segala proses yang telah dilalui oleh para pekerja. Permainan kali ini berjudul 100 Uses, yang mana Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Satu kelompok akan berisi 10 anggota. Kelompok akan diberikan koran bekas, karton, potongan kain, dan botol dari trainer. Lalu, kelompok juga akan diberikan waktu selama 10 menit untuk merundingkan kegunaan dan fungsi sebanyak mungkin dari benda yang telah diberikan oleh trainer. Setelah itu, setiap kelompok diberikan waktu 10 detik untuk menyampaikan gagasan inovasi apa saja yang berbeda dari kelompok lain. Jika dalam waktu tersebut tidak dapat menyebutkan gagasan yang berbeda dari kelompok lain, maka kesempatan akan diberikan pada kelompok lain dan yang pastinya kelompok tersebut tidak akan mendapatkan poin.
berikan. Nah, jadi pada games ini, ibu dan bapak diberikan suatu permasalahan. Contohnya seperti tadi, barang-barang yang trainer berikan. Koran bekas, potongan kain, botol, dan karton. Di mana bapak dan ibu bisa melihat peluang baru dari permasalahan yang telah diberikan tersebut. Nah, di dalam games tersebut juga bapak dan ibu didorong untuk bisa memiliki fleksibilitas, spontanitas, keahlian dalam berpikir, dan dapat mengungkapkan gagasan ataupun ide dari inovasi yang akan Bapak terapkan dari produk yang akan diciptakan. Nah, mengapa games ini dilakukan secara berkelompok? Agar Bapak dan Ibu bisa membuat suatu koalisi dengan rekan-rekan di dalam suatu pekerjaan ataupun di dalam suatu perusahaan dengan rekan-rekannya, sehingga Bapak dan Ibu bisa saling mendukung, bisa saling mengetahui ide-ide apa sih yang bisa diterapkan untuk perusahaan sehingga ada inovasi baru nih. Nah, maka dari itu diperlukan kelompok agar bisa saling membantu dan bisa saling melengkapi ide inovasi yang akan diciptakan. Sebelum mengakhiri materi training kali ini, maka kita review dulu yuk materi apa saja sih yang telah diberikan oleh rekan-rekan saya. Nah, yang pertama adalah perilaku inovatif dalam bekerja. Nah, perilaku inovatif itu apa sih? Iya, perilaku inovatif itu adalah perilaku dari seorang karyawan yang akan menghasilkan suatu output yang positif. Nah, biasanya perilaku inovatif ini disebut sebagai innovative work behavior. Nah, ada 3 tahapan nih di dalam IWB ataupun innovative work behavior. Yang pertama yaitu the creation, yang kedua adalah the promotion, yang ketiga adalah implementasi dari ide-ide baru. Selanjutnya, karakteristik individu yang inovatif itu yang seperti apa? Yang pertama, dia memiliki opportunity exploration. Yang kedua, individu memiliki idea generation. Yang ketiga, championing. Dan yang terakhir adalah application. Materi yang kedua, kita mempelajari manfaat inovasi bagi organisasi dan perusahaan. Yang pertama adalah dapat meningkatkan peluang dan hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, dapat mengurangi waste and cost. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan posisi pasar. Materi selanjutnya, kita mempelajari mengenai faktor apa sih yang mempengaruhi perilaku inovatif. Jadi, faktor itu ada 2. Yang pertama, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari 2 faktor, yaitu competitive pressure dan social political pressure. Nah, pada faktor internal terdapat interaksi dengan atasan dan interaksi dengan rekan kerja. Materi yang terakhir, kita mempelajari bagaimana cara meningkatkan perilaku yang inovatif. Nah, dengan cara yang pertama, kita dapat meningkatkan investasi dalam ide. Yang kedua, kita dapat mengembangkan pemahaman kita mengenai kebutuhan pelanggan. Contohnya dapat melakukan dengan survei. Yang ketiga, kita dapat menggunakan sumber daya lain secara efektif. Dan yang keempat, kita bisa menjalin mitra dengan supplier sehingga kita mendapatkan ide-ide yang baru. Yang kelima, kita dapat mendedikasikan sumber daya tambahan dalam inovasi. Dan yang terakhir, memberikan insentif dan penghargaan pada inovasi yang telah dibuat sehingga karyawan dapat mengulangi inovasinya sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan. Materi kali ini sudah berakhir. Semoga Bapak dan Ibu bisa menerapkan materi tersebut pada pekerjaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu bisa menulis komen di bawah. Dan saya akhiri, terima kasih. Sampai jumpa pada training selanjutnya.